Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rais Nurdiansyah dari SMP Pasundan 4 Bandung. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua di sini. Salawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in-tabi'innya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita membicarakan tentang ibu, saya teringat akan kisah Malin Kundang. Dalam kisahnya tersebut, menceritakan seseorang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Hal itu terjadi karena dirinya tidak mengakui ibunya kepada calon istrinya. Namun sayangnya, pada zaman sekarang, tidak pernah kita jumpai seorang anak yang benar-benar menjadi batu akibat kutukan ibunya karena durhaka kepada ibu. Sekarang ini sering kali kita jumpai anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka karena mereka sering berkata kasar, berbohong, memerintah ibu, dan bahkan ada yang sampai tega berperilaku kasar kepada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan, menyusui, dan merawat kita saat masih lemah. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembali. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar inilah kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dari persahabat dan persahabatanku?" Nabi SAW menjawab, ibumu, kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dengan yang lebih dekat kepadamu. Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ia musyrik, kepada yang ditanyakan oleh Allah oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah menjawab dan bersabda, "Ya, tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam terhadap seseorang ibu dan haknya, serta perasaannya bahwa Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan sepenuh perhatian ini
dan yang telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anaknya dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahan. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya. Sebaliknya ia harus berusaha memenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaan. Karena itu ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Taat dan berbakti kepada orang tua selama mereka tidak memerintah pada kemusyrikan, dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Di antara doa kita pada orang tua adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menjaga ucapan kita agar tetap sopan, nada bicara jangan terlalu tinggi, jangan membentak dan menolak ketika diperintah. Jika tidak bisa, katakan dengan baik alasannya. Jangan menggerutu. Itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, terutama pada ibu, karena ibu yang telah mengandung, melahirkan, mengasuh dan merawat lalu membesarkan sampai saat ini. Ibu bawel, cerewet bukan karena jahat, akan tetapi sangat menyayangi kita dan ia takut jika kita terluka. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum